Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Kita mulai masuk ke pembahasan dari hadis ke-8. Judulnya adalah syahadat, sholat, dan zakat. Kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini anaknya dari Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah," atau ini syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab atau perhitungan mereka itu tergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, pelajaran dari hadisnya ini adalah yang pertama, Rasul hanya mengikuti perintah Allah. Di hadis ini Nabi itu mengatakan umirtu, atau terjemahannya adalah diperintahkan. Berarti perintah ini tuh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu memerintahkan rasulnya hanyalah Allah. Jadi di atas Nabi itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Gitu. Hanya Allah saja yang mampu memerintahkan rasul untuk melaksanakan suatu perintah. Nah, hal ini berbeda. Misalnya kalau ini kan Nabi yang bilang umirtu. Kalau misalnya sahabat yang bilang umir tuh, berarti kemungkinan besar sahabat itu menerima perintah dari rasulnya gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau Nabi bilang diperintahkan, berarti itu perintahnya langsung dari Allah gitu. Kalau misalnya sahabat diperintahkan, biasanya itu dari rasul gitu. Nah, lalu rasul itu melakukan perang karena perintah Allah. Rasul dan para sahabat itu lebih menyukai perdamaian. Jadi bisa dibilang kalau perang itu adalah jalan terakhir. Jika jalannya itu udah nggak bisa ditempuh nih, misalnya jalan perdamaian nih, itu udah nggak bisa ditempuh lagi, terus udah pakai berbagai cara yang lain itu nggak bisa, maka perang adalah jalan terakhir. Atau perang itu bisa digunakan karena orang-orang di sekitar Islam itu menghalangi dakwah Islam. Jadi misalnya Islam kan damai nih, itu di embargo sama di sana kan ada kerajaan-kerajaan besar ya. Jadi kerajaan-kerajaan besar itu mengembargo Islam, sehingga Islam yang awalnya damai itu gak bisa kemana-mana. Misalnya dari perdagangannya, dari ekonominya dulu kan. Kalau ekonominya udah lemah kan akan lebih mudah diserang gitu. Maka dari itu ketika dakwah itu sudah dihalangi, maka Islam tuh kayak memperbolehkan perang, kayak udah jalan terakhir lah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, udah jalan perdamaian udah nggak bisa tempuh, maka perang itu adalah sebagai jalan kayak membela diri gitu. Kalau misalnya kita nggak membela diri sekarang, maka kemungkinan Islam akan dihancurkan gitu ya, mulai misalnya dari embargo tadi gitu. Kalau udah mulai embargo dan sebagainya itu kan akan melemahkan. Kalau sudah lemah maka akan lebih mudah untuk dihancurkan gitu. Jadi seperti itu jalan pemikirannya. Jadi perang tuh bukan yang paling pertama diusulkan. Jadi kita harus memahami bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Nah, terus pelajaran selanjutnya adalah syahadat itu menjaga jiwa dan mengamankan harta. Syahadat itu kan berarti kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah gitu. Jadi itu adalah syarat untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ketika dia sudah menjadi muslim nih, jadi muslim itu tidak boleh diperangi atau dibunuh selama ia menjalankan perintah. Jadi kalau rukun Islam itu dijalankan oleh suatu umat ya, suatu atau seseorang gitu, itu darahnya itu sangat haram bagi orang Islam yang lain. Jadi diharamkan hartanya dan nyawanya. Jadi kalau udah Islam terus menjalankan perintah, maka dia sudah mengamankan jiwa dan hartanya. Gitu. Syahadat itu katanya mengamankan jiwa dan mengamankan harta. Nah, lalu pelajaran selanjutnya adalah pentingnya mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi pada hadis itu
sholat dan zakat disebutkan setelah syahadat. Jadi ini ada 3 rukun Islam yang disebutkan: syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Gitu. Terus yang lainnya nggak disebutkan, mungkin ini ada alasannya gitu. Kenapa kayak puasa dan haji itu nggak disebutkan? Karena mungkin haji kan bagi yang mampu. Kalau misalnya nggak mampu, nggak, ya nggak apa-apa, nggak dijalankan. Misalnya karena finansial ataupun fisik yang nggak bisa atau nggak mampu lagi lah untuk melakukan haji, maka diperbolehkan untuk tidak menunaikan haji gitu. Atau misalnya puasa itu mungkin gara-gara sakit, itu kan ada halangan dan sebagainya juga. Terus ya mungkin alasan seperti itu. Jadi di sini menekankan sekali pada syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Terus masalah ini adalah tentang di zaman setelah Nabi Muhammad itu wafat, di zaman kekhalifahan Abu Bakar itu kan pernah ada perang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, kemungkinan para sahabat di zaman itu menggunakan dasar hadis ini gitu. Ketika orang-orang itu tidak mau membayar zakat gitu. Ketika Rasul kan masih hidup tuh, mereka masih mau bayar zakat. Tapi ketika Nabi wafat, banyak tuh pembelot atau orang yang memberontak, mereka tidak mau membayar zakat. Maka dari itu, untuk agar perintah itu tetap dijalankan, jadi hukum Islam itu tetap lurus, maka kekhalifahan Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Akhirnya kan ketika diperangi, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu akhirnya harus membayar kan. Jadi dimenangkan oleh kekhalifahan Abu Bakar dan para sahabat, sehingga orang-orang yang tidak mau membayar zakat tadi gitu, gara-gara Nabi udah wafat nih gitu, udah meninggal kan. Maka dari itu mereka yang nggak mau bayar zakat ini akhirnya kembali ke jalan yang benar, seperti itu kan. Terus ada pengertian lain bahwa zakat adalah hak dari harta. Jadi kalau misalnya sholat itu kan hubungannya antara hamba dan pencipta. Jadi nggak ada perantara manusia lagi gitu. Kayak sholat sama syahadat lah. Syahadat itu kan urusannya masalah pribadi dan Tuhannya atau penciptanya. Sholat juga begitu. Karena kan ada yang tahu tuh, nggak ada perantara lah. Ketika kita mendirikan sholat itu nggak ada perantara. Jadi nggak ada manusia di sana. Nah, kalau zakat itu berbeda. Zakat itu kan pengertiannya kayak kita mengeluarkan apa yang kita punya dari sebagian harta ya, sebagian harta yang kita punya untuk kebutuhan orang lain. Berarti kan ada hak orang lain yang berada di harta kita. Jadi kalau bisa disebutkan kayak zakat itu membersihkan harta. Maksudnya membersihkan harta itu membersihkan hak-hak yang ada di harta kita, gitu, hak-hak orang lain yang ada di harta kita. Jadi kalau kita nggak membayar zakat tadi, berarti ada hak-hak orang lain yang kita gunakan atau kita pakai. Maka dari itu, untuk membersihkannya, dikeluarkanlah zakat tadi, supaya hak-hak orang lain tadi itu sudah terpisah dari harta yang kita miliki, gitu. Kalau misalnya kita tetap nggak mau bayar zakat nih, berarti kita sama aja kayak memakan hak-hak orang lain gitu. Walaupun itu hasil kerja kita, tapi ada tuh berapa persen gitu, kecil. Mungkin ya kalau di zakat fitrah kan 2,5% kan. Nah, 2,5% tuh anggapannya adalah hak orang lain yang ada di harta kita. Ketika kita sudah membersihkan 2,5% tadi, maka kita hartanya sudah bersih dan kita bisa menggunakan hartanya, sisa hartanya lah yang sudah dibersihkan tadi. Gitu. Nah, terus di hadis ini juga membahas tentang kayak hak Islam. Jadi hak Islam itu tadi kan disebutkan orang yang bersyahadat, mendirikan sholat, dan membayar zakat menjadi haram darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Nah, hak Islam itu apa? Jadi hak Islam itu berlaku jika seseorang itu melanggar syariat yang hukumnya adalah hukuman mati gitu. Nah, contoh hukuman mati itu kayak apa nih? Kayak misalnya ada orang yang menikah
terus orang yang udah menikah itu melakukan perzinahan gitu, misalnya mereka berzina, maka hukum Islam adalah hukum hukum mati gitu. Terus selain uh, orang menikah udah terus berzina, ada jiwa dengan jiwa. Jadi misalnya orang ngebunuh gitu, maka hukuman hukuman Islamnya itu sama juga, mereka harus dibunuh juga. Jadi jiwa dan jiwa gitu, satu banding satu kan gitu. Soalnya kalau misalnya salah satu pihaknya maafkan gitu kan, nah ya jiwa sama jiwa, jadi saling membunuh lah gitu. Terus sama orang yang meninggalkan agamanya, misalnya kayak orang yang murtad gitu, keluar dari agama dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi mereka tuh kayak orang yang apa ya, keluar dari agama terus dia menjauh gitu, kayak orang apa ya, disebutnya kayak orang munafik lah. Munafik itu kan dia misalnya pura-pura masuk Islam, habis udah masuk Islam mereka berkumpul nyari informasi, habis informasinya udah dapat terus dia keluar itu, dia keluar dari agama Islam, murtad, habis itu menjauh dari jamaah gitu kan. Jadi kayak disebutnya sini kayak orang munafik gitu, yang apa ya, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, seperti itu. Nah, itu tentang bahas hak Islam. Lalu di akhir hadis itu ada menyebutkan bahwa eh, sedangkan hisab atau perhitungan perhitungan mereka itu tergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini tuh dapat kita ambil pelajarannya bahwa ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, jadi kayak syahadat, mendirikan sholat, menaikkan zakat itu adalah usaha yang kita kita apa ya, kita usahakan gitu, atau perbuatan-perbuatan yang kita bisa lakukan di dunia untuk bekal kita di akhirat. Nah, tapi kan nggak semuanya orang yang apa ya melakukan hal-hal tadi kayak syahadat, sholat sama zakat itu benar-benar untuk Allah gitu, nggak lillahi ta'ala. Jadi mungkin tadi kayak ada orang munafik gitu yang masuk ke Islam, jadi pura-pura masuk Islam supaya dia itu diamankan kan. Kalau udah Islam kan aman harta dan nyawanya gitu, jadi nggak boleh dibunuh atau hartanya itu menjadi haram gitu kan, nggak boleh diambil gitu, nggak ada jizyah misalnya gitu. Itu udah jadi haram, nggak terus ya gara-gara pengen apa yang mendapat privilege atau keistimewaan karena sudah masuk Islam. Atau kita kan nggak tahu niat orang mendirikan sholat atau ketika membayar zakat itu apa, kita kan nggak pernah tahu. Karena kalau niat itu kan hubungan dia dengan Tuhannya, hanya Allah aja yang tahu gitu. Niat kita tuh bener-bener kita tuh sholat untuk Allah atau sholat untuk dilihat orang, atau kita bayar zakat itu supaya kita dilihat orang dermawan, atau ingin hartanya itu bersih, ingin kita tuh dilihat baik oleh Allah gitu. Kita kan nggak pernah tahu niat dari masing-masing orang gitu. Kita nggak bisa memastikan apakah ini orang ini benar-benar niat karena Allah atau karena orang, atau ingin dilihat orang lain gitu kan. Maka dari itu ada pengadilan Allah. Jadi ketika hisab itu atau hari perhitungan itu terjadi di akhirat, itu bergantung pada kehendak Allah. Jadi kan karena Allah tahu gitu, ketika seorang hamba itu melakukan ibadahnya itu untuk dia atau untuk kepentingan dirinya gitu. Maka dari itu nanti keputusannya itu berada di kehendak Allah. Kita nggak bisa menginterferensi lah, karena itu hubungannya antara makhluk dan pencipta. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi Rasul itu berperang karena perintah Allah. Syahadat, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat dapat menjaga nyawa dan harta seseorang. Ketika menjadi muslim yang menjalankan perintah Allah dengan baik, maka akan haram darah dan hartanya dari muslim yang lainnya, kecuali melakukan perbuatan dosa yang hukumnya adalah kematian. Allah itu memiliki kuasa di hari hisab atau di hari perhitungan atas amal seseorang. Jadi kita harus ikhlas karena Allah saat kita melakukan ibadah gitu. Jangan ibadah tuh niatnya bukan karena Allah, karena kalau misalnya kita nggak berhati-hati saat beribadah itu ya khawatirnya ya amal yang kita lakukan selama ini di dunia itu tertolak ya gara-gara niatnya karena bukan karena Allah. Nah,
Mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-8 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kekurangan atau kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhirkan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.